Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Arayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-6 dari prediksi soal OSNK IPA SMP tahun 2026. Kita akan bahas lagi beberapa soal di video ini. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Tetapi jangan lupa untuk berlangganan agar kalian bisa mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 19. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sepasang suami istri memiliki golongan darah yang berbeda. Sang suami memiliki golongan darah B, sedangkan sang istri memiliki golongan darah A. Mereka terkejut ketika anak pertama mereka lahir dengan golongan darah O. Jika di kemudian hari mereka merencanakan untuk memiliki anak kedua, peluang matematika anak kedua mereka lahir dengan golongan darah yang memiliki sifat kodominan atau golongan darah AB adalah titik-titik. Opsi A 100%, B 50%, C 25%, atau D 0%. Nah, kalau menurut kalian jawabannya itu kira-kira yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi C 25%. Tapi kenapa demikian? Perhatikan, di sini aku jelasin. Golongan darah sistem ABO pada manusia dikendalikan oleh alel ganda atau multiple alleles ya. Yaitu di sini ada gen A ya, untuk I pangkat A itu bacanya gen A, I pangkat B bacanya gen B, dan I pangkat O itu bacanya gen O atau I kecil. Nah, alel gen A dan alel yang gen B bersifat kodominan atau sama-sama kuat dan diekspresikan bersama. Sedangkan keduanya bersifat dominan penuh terhadap alel yang gen O yang resesif. Fakta bahwa pasangan bergolongan darah B dan A dapat melahirkan anak bergolongan darah O ya, yang I pangkat O secara genetik membuktikan bahwa kedua orang tua tersebut bersifat heterozigot ya. Apa artinya heterozigot ya? Di sini ada unsur yang lemahnya, gen O lemah di masing-masingnya. Nah, di sini untuk genotip suami golongan B heterozigot itu tulisannya gen B dengan gen O, ada campuran gen O-nya. Sedangkan genotip istrinya golongan A heterozigot adalah I pangkat A, I pangkat O. Jadi ada I pangkat O-nya juga. Persilangan genetik untuk menentukan variasi genotip anak-anak mereka mengikuti persamaan Punnett square berikut ini. Jadi kalau disilangkan hasilnya adalah ini. Yang pertama adalah gen A gen B yang akan menghasilkan golongan darah AB. Ada yang gen A dan gen O ya, karena A-nya itu dominan terhadap O maka akan mendapatkan golongan darah A. Kemudian ada yang gen B gen O ya, karena gen B-nya dominan maka dia akan mendapatkan anak yang bergolongan darah B. Dan yang terakhir adalah hasilnya gen O dan otomatis akan mendapatkan golongan darah O. Nah, rasio genotip dan fenotip anak yang terbentuk adalah sebagai berikut. Seperempat atau 25% akan mendapatkan yang golongan darah AB, seperempat atau 25% mendapatkan golongan darah A, kemudian 25% dapat golongan darah B, dan 25% lagi mendapatkan golongan darah O. Setiap kehamilan bersifat independen sehingga peluang anak kedua bergolongan darah AB tetap sebesar seperempat atau nilainya 25%. Seperti itu ya untuk pembahasannya. Nah, sebagai informasi tambahan, perhatikan sifat kodominansi pada golongan darah AB berimplikasi pada ekspresi molekuler di permukaan sel darah merah. Individu dengan genotip gen A gen B akan memproduksi dua jenis antigen sekaligus pada membran eritrositnya, yaitu antigen A dan antigen B. Akibatnya, dalam sistem transfusi darah, pemilik golongan darah AB dikategorikan sebagai resipien universal karena plasma darah mereka tidak mengandung antibodi anti A maupun anti B. Seperti itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 20. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada tanaman bunga Mirabilis jalapa, warna bunga dikendalikan oleh alel dengan sifat dominansi tidak sempurna atau incomplete dominance. Alel M besar mengodekan warna merah dan alel M kecil mengodekan warna putih, di mana kondisi heterozigot M besar M kecil menghasilkan fenotip merah muda. Jika seorang pemulia tanaman menyilangkan tanaman berbunga merah muda M besar M kecil dengan tanaman berbunga merah homozigot M besar, maka perbandingan fenotip keturunan yang akan diperoleh pada generasi berikutnya adalah titik-titik. Opsi A 25% merah, 50% merah muda, dan 25% putih. Opsi B 50% merah, 50% merah muda. C 75% merah, 25% merah muda, atau yang D 100% merah muda. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya.
Jadi di sini jawaban yang tepat ternyata adalah yang opsi B adik-adik ya, 50% merah, 50% merah muda. Tapi kenapa demikian? Perhatikan, persilangan pada soal merupakan perkawinan monohibrid dengan sifat dominansi tidak sempurna. Pada kasus ini, alel dominan tidak dapat menutupi ekspresi alel resesif secara penuh ketika berada dalam kondisi heterozigot, sehingga menghasilkan perpaduan fenotip baru yang intermediate atau warnanya merah muda. Skema persilangan antara tanaman berbunga merah muda dengan merah homozigot dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi orang tuanya ya M besar M kecil warnanya merah muda disilangkan dengan M besar yang warnanya merah, maka gamet dari induknya ada dua ya M besar M kecil. Kemudian gamet dari induk yang satunya lagi itu hanya M besar ya untuk yang satunya. Nah, kombinasi genotip keturunan F1 yang terbentuk mengikuti persamaan papan catur Punnett itu akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Akan menghasilkan M besar dan M besar M kecil. Itu aja yang dapat dihasilkan. Nah, kalau kalian bingung bagaimana persilangannya ya, di sini aku coba buatin pakai yang papan catur buat kalian mengerti. Ini kan bentuknya seperti ini disilangkan ya. Maka yang hasilnya itu adalah sebagai berikut. Maka yang pertama dapatnya M besar, kemudian yang ini M besar, kemudian ini dapatnya M besar M kecil, dan yang ini dapatnya M besar M kecil ya. Dapat 2 M besar dan juga 2 M besar M kecil. Nah, di sini berarti dia akan mendapatkan peluangnya 1/2 ya, atau 2/4 awalnya kan disederhanain jadi 1/2. Kalau dihitung dalam persentase itu dapatnya di 50%. Maka 50% bergenotip M besar warnanya merah dan 50% untuk yang M besar M kecil yang warnanya merah muda. Karena sifatnya yang intermediate, variasi genotip tersebut berkolerasi langsung dengan variasi fenotipnya secara linear. Dengan demikian perbandingan fenotip keturunannya adalah 50% berbunga merah dan 50% berbunga merah muda. Nah, untuk alasan opsi lainnya ya karena tadi perhitungannya beda aja ya. Sebagai informasi tambahan di sini aku tambahin, dominansi tidak sempurna dibedakan dari kodominansi melalui ekspresi fenotip heterozigotnya. Pada dominansi tidak sempurna, produk protein dari kedua alel bercampur menghasilkan sifat antara merah dan putih bercampur menjadi merah muda. Sedangkan pada kodominansi kedua sifat alel diekspresikan secara bersamaan tanpa bercampur, misalnya bunga bercorak merah dan putih sekaligus ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan 3 paket prediksi OSNK IPA SMP 2026 yang sesuai dengan Juknis ya, ada total 3 paket soal di dalamnya, masing-masing paket di 40 soal, totalnya ada 120 soal beserta dan pembahasannya yang cocok banget untuk mengevaluasi kembali kemampuan kalian apakah sudah siap untuk bisa menjadi sang juara tahun ini atau belum. Kalian bisa banget untuk memilikinya, link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal nomor 21, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah bola logam pejal yang terbuat dari bahan perunggu memiliki sebuah rongga udara berbentuk bola sempurna tepat di pusat masanya. Pada suhu T0, volume total dari luar bola logam tersebut diukur sebesar V0. Sedangkan volume rongga di dalamnya diketahui sebesar 0,06 V0. Bola tersebut kemudian dipanaskan secara homogen sehingga mengalami kenaikan suhu sebesar delta T. Akibat pemuaian termal ini, volume total bagian luar bola bertambah menjadi 1,005 V0. Volume rongga udara di dalam bola setelah pemuaian tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu kira-kira gimana? Ya, kami berikan waktu buat kalian berpikir. Kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini ya jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B 0,0603 V0. Tapi kenapa demikian? Perhatikan, ketika sebuah benda padat yang memiliki rongga ya entah itu ada lubang ataupun ada rongga udara di dalamnya dipanaskan, rongga tersebut akan memuai dengan cara yang sama persis seperti seandainya rongga itu diisi penuh oleh material padat dari benda itu sendiri. Hal ini terjadi karena setiap garis linear ataupun elemen volume pada material di sekeliling rongga memuai ke arah luar secara radial. Hubungan pemuaian volume total luar bola dinyatakan dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi rumusnya adalah VT sama dengan V0 dikaliin dengan dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Nah, untuk gamma itu sendiri itu adalah koefisien muai volumenya ya dari perunggu yang dibahas di sini. Nah, di sini ya, dari data di soal kita ketahui bahwa volume luar akhir adalah VT sama dengan 1,005 V0, maka faktor pemuaian volume benda perunggu tersebut kalau kita otak-atik rumusnya kita akan peroleh sebagai berikut. 1 tambah gamma kali delta T sama dengan VT per V0 sama dengan 1,005.
Karena rongga udara memuai dengan faktor pemuaian volume yang identik dengan material di sekelilingnya, maka volume rongga setelah pemuaian atau V rongga dapat dihitung sebagai berikut ini. Jadi V rongga ya yang T yang setelah T waktu sama dengan V rongga 0 dikaliin dengan 1 ditambah dengan gamma kali delta T. Nah, 1 tambah gamma kali delta T-nya ya udah disebutin tadi yaitu yang 1,005 V0 ya. Maka ini kalau kita coba hitung-hitung ya di sini kita V rongga T sama dengan 0,06 V0 dikali dengan 1,005 kita akan dapat nanti V rongga T-nya adalah 0,06030 V0. Nah, sebagai informasi tambahan, pemuaian thermal pada objek berlubang seringkali disalahpahami oleh peserta didik yang mengira material akan memuai ke dalam rongga dan memperkecil ukuran rongga tersebut. Secara fisis, bayangkan jika rongga diisi oleh material yang sama. Setiap atom pada batas rongga akan bergerak saling menjauh akibat peningkatan amplitude getaran thermal, sehingga batas rongga tersebut justru bergeser ke arah luar secara radial, memperbesar volume internal rongga tersebut sebanding dengan koefisien muai volume materialnya, yaitu gamma sama dengan 3 alfa. Seperti itu ya. Semoga informasi pembahasan soal ini bisa bermanfaat buat kalian. Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal buat kalian adik-adik yang ingin ikut ajang OMI 2025 IPA terintegrasi tingkatan MTS tahun 2026. Kalian wajib untuk memiliki produk yang satu ini ya, pembahasan KSM 2018 sampai dengan 2023 tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Link pembelian kalau sudah ready keduanya ada di kolom deskripsi. Nah, itu dia tadi pembahasan 3 soal prediksi yang ada di video ini. Buat kalian yang ingin latihan soal di sini sudah kami berikan, silahkan dikerjakan sebuah latihan soal ini. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya itu kira-kira yang mana, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.